Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan walafiat sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul kembali dalam pelatihan pra PPG. Untuk memsingkat waktu, maka sebelum itu saya mohon keikhlasan dari Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai agenda kita hari ini, alangkah baiknya kita doakan teman-teman kita yang kurang sehat. Mudah-mudahan mereka diberikan kesembuhan, dan untuk kita semua mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Ala kulli hadhihi niyah wa kulli niyati syifa wa seha wa salama. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas keikhlasan dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan untuk Bu Dumai dan Bu Ramona serta teman-teman yang lain segera diberikan kesembuhan secara total. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, sesuai dengan agenda yang ada, ini yang memimpin kelas hari ini dipimpin oleh, oleh Ibu Eka untuk doa, salam PPG oleh Ibu Dwi Aini, dan ice breaking oleh Pak Heri. Maka dari itu, waktu dan tempat kepada Bu Eka saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebenarnya Bapak udah buka itu tadi dengan doa. Tapi nggak apa-apa, saya coba Pak. Mohon maaf, Sofian, saya minta merah dari tadi sampai nggak ngeh saya. Ya baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulih Sayyidina wa maulana Muhammad abdihi wa ma amma ba'du. Yang terhormat mentor sekaligus dosen kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru pra PPG Bapak Muhammad Sofyan beserta Bapak Ibu peserta pelatihan. Marilah bersama-sama kita memanjatkan doa agar ilmu selama pelatihan dapat terserap dan diterapkan dengan baik serta bermanfaat untuk para peserta didik penerus bangsa. Bagi peserta yang beragama non-muslim, silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Ala hadiniya wa likuliniyatin sholihah. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kepada Ibu Dwi Aini, saya persilahkan. Terima kasih Bapak. Oke, Bapak Ibu semuanya, biar lebih semangat lagi, kita salam PPG dulu ya. Semangat pagi Ibu-Ibu semua, Bapak-Bapak. Semangat. Semangat, semangat. Salam PPG Indonesia. Salam PPG Indonesia. Yuk. Salam. Semangat. Sukses. Terima kasih Ibu semuanya. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Ibu Dwi. Ya, terima kasih kepada Ibu Dwi. Untuk selanjutnya yang akan memimpin ice breaking yaitu Pak Heri.
waktu dan tempat. Saya persilakan Pak Heri. Mohon izin Bapak, ice breaking di awal atau di tengah-tengah nih Pak? Baru mulai udah ice breaking. Eh, mungkin untuk penyemangat kita di pagi hari ini aja mungkin Pak, ice breaking ya, biar lebih Oke. semangat lagi karena mumpung masih pagi, biar lebih fresh lagi Pak. Iya, baik Bapak Ibu, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, iya baik Bapak Ibu. Biasanya kita berhadapan dengan anak-anak Bapak Ibu ya supaya lebih semangat, kita banyak macam cara Bu ya. Kemarin kita sudah coba ada yang tepuk dan sebagainya. Mungkin nanti di tengah-tengah kita akan mengembalikan konsentrasi dengan pengeluaran sosial emosi, mohon maaf. Tapi di awal ini kita coba dengan tepuk ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan ada tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kita coba Bapak Ibu ya. Oke. Siap. Siap. Oke, Ya. tepuk 1. Hap. Tepuk 2. Hap, hap, Tepuk 3. hap, 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 Tepuk 4. hap, 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 Tepuk 5. hap, 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 3 kali tepuk 5. hap, 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 Oke. hap, hap, hap. Nambah Bapak Ibu. Baru Oke. 3, kan 5. Kan Ya, tiga. tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Yeay, Ya. semangat. Nah, semangat. Oke, silakan Bapak untuk Bapak Ketua untuk melanjutkan. Oke, terima kasih Pak Heri Irwanto atas tepuk ice breaking-nya. Untuk itu agenda saya kembalikan kepada mentor kita Bapak Muhammad Sofian Hadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ketua, Pak Winata, kemudian Pak Heri, dan juga Bu Eka. Kita mulai saja sesi pada hari ini pada ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, juga banggakan, dan mudah-mudahan pada hari ini berbahagia ya Pak Rian Hidayat beserta Pak Ibu Guru semua. Oke, di hari keempat pelatihan ini biasanya para peserta pelatihan itu menjadi peserta-peserta yang sudah berbahagia, senang sekali. Kenapa? Karena sebentar lagi besok itu sudah pertemuan hari terakhir. Ya, jadi biasanya akhirnya akan segera tuntas pelatihan. Begitu ya Bapak dan Ibu Guru. Di pertemuan hari keempat ini kita akan melakukan beberapa hal ya. Yang pertama saya akan meminta dua orang untuk memberikan review singkat mereka tentang yang sudah kita bahas sejauh ini dari hari pertama pelatihan, hari kedua pelatihan, kemudian sampai dengan hari ketiga pelatihan kemarin. Oke. Kemudian setelah dua orang tersebut menjelaskan, kita akan memilih dua peserta pelatihan juga yang akan memaparkan LK-nya, ya, pengerjaan LK, satu perwakilan dari ibu-ibu dan satu perwakilan dari bapak-bapak. Oke. Kemudian setelah itu nanti kita akan membahas tentang mata kuliah ketiga atau mata kuliah terakhir yang ada di PPG dalam jabatan. Begitu ya Bapak dan Ibu Guru. Setelah tahapan itu kita akan membahas tentang LK, lembar kerja, dan diakhiri nanti dengan melihat ke dalam LMS siapa sajakah yang menjadi tersangka ya, yang belum mengumpulkan tugas ya, yang belum lengkap dan lain sebagainya. Begitu ya Bapak dan Ibu Guru. Dan silakan dua orang yang dipilih oleh Pak Ahmad Winata dan Miss Leoni selaku sekretaris untuk memberikan reviewnya dari pertemuan awal sampai pertemuan hari ketiga.
Silakan Pak Ahmad Winata memilih satu, Miss Leoni memilih satu. Silakan. Baik Bapak, karena saya laki-laki, jadi saya pilihnya perempuan. Saya pilih Bu Rita Nurhasana. Silakan untuk memberikan review kegiatan kita selama ini. Terima kasih. Oke, baik. Satu Bu Rita, Miss Leoni memilih siapa? Silakan. Ya, karena tadi Pak A sudah memilih ibu-ibu, berarti saya milihnya yang bapak-bapak. Saya mau memilih Bapak Mbaknya Bapak. Bagaimana Bapak Rian? Ya, siap. Siap. Iya. Oke, jadi sudah ada dua. Yang pertama Bu Rita Nurhasanah, kedua Pak Rian. Silakan ibu-ibu terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam sama-sama warahmatullahi wabarakatuh. ya, yang sama-sama kita banggakan dosen kita Bapak Muhammad Sofyan Hadi, yang saya cintai, rekan-rekan peserta pelatihan pra PPG yang keren semuanya, yang semangat semuanya. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau nanti kata-kata saya agak kurang. Yang pertama, review saya itu di hari pertama pada tanggal 7 Agustus 2023 kita mengikuti upacara pembukaan pra PPG pelatihan Komtek penguatan dan pemahaman kurikulum prototipe. Di situ kita diberi pengarahan tentang cara mengikuti pelatihannya oleh Pak Agus sebagai Kasatlak Pendidikan P4 dan Pak Mukmin dari Ketua P4 Jakarta Selatan. Kemudian di hari yang kedua kita sudah masuk dengan mata kuliah. Yang pertama yaitu pendalaman materi yang diberikan oleh Pak Sofyan. Dari pendalaman materi ini kita diberi pengarahan oleh Bapak tentang dalam mengikuti pra PPG ini ada 3 mata kuliah, yaitu pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, dan praktek pembelajaran. Nah, di sini di pertemuan kedua kita diharapkan mampu mengidentifikasi, menganalisis, menentukan permasalahan di kelas kita masing-masing. Setelah itu ya, boleh diperhatikan, boleh istirahat. Maaf, saya pikir saya yang disuruh berhenti. Mohon maaf Pak, saya jadi bengong, jadi kepotong. Mohon maaf Pak Sofyan dan teman-teman, agak kaget saya jadi lagi serius. Lalu kita disuruh untuk beberapa dari kita disuruh untuk menjelaskan LK1 yaitu tentang masalah yang kita hadapi di kelas. Alhamdulillah kegiatan di materi kuliah 1 berjalan dengan lancar dan teman-teman semua hebat-hebat dengan bimbingan dosen yang terhebat. Terhebat dan kita jadi termotivasi punya dosen terhebat ini Pak Sofyan, setiap hari jadi on terus, mata dan senyum selalu lebar tersenyum. Di hari yang ketiga pada tanggal di hari yang kedua itu kita juga diberikan salam PPG Indonesia. Terima kasih Pak Sofyan, itu salah satu penyemangat terutama saya dan teman-teman mungkin salam PPG Indonesia itu. Yang di hari ketiga pada tanggal 9 Agustus 2023 kita diberikan mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Dalam materi ini kita semua jadi tahu gitu. Jadi semakin tahu, sebenarnya sih sudah tahu, jadi semakin tahu
bagaimana cara membangkitkan semangat siswa dengan menggunakan pelajaran. Jadi siswa memunculkan motivasi belajar siswa yang rendah, terus kita mulai jadi mengeksplor bagaimana kita menyediakan media pembelajaran yang kreatif dengan perangkat-perangkat yang telah diinfokan oleh Pak dosen kita. Yang ketiga, kita jadi termotivasi untuk membangkitkan motivasi siswa di dalam kelas dengan ice breaking, dengan bernyanyi untuk menyemangati siswa-siswa kita. Jadi kita semakin tidak terbatas untuk dengan mengikuti ini, jadi semakin panjang, jadi semakin luas pengetahuan kita dan semangat kita untuk membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif dengan mengikuti perkuliahan pra-PPG ini. Selanjutnya sudah begitu Pak Sofyan, mohon maaf ini kata-katanya agak bercampur baur. Mudah-mudahan dapat diterima. Terima kasih sudah diberi kepercayaan. Beginilah Bu Rita yang memang di kelasnya begini, senyum terus. Nggak pernah itu. Insya Allah bagi saya, untuk saya berterima kasih. Pempat sudah menghubungi saya untuk mengikuti pelatihan ini. Sangat-sangat bagi saya sangat-sangat bagus dan sangat-sangat menunjang, jadi terus-terus termotivasi. Terima kasih Pak Sofyan dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. tangan dong untuk Bu Rita Hasanah. Terima kasih. Jadi beliau sudah membantu Bapak dan Ibu guru semua untuk memberikan reviewnya dari pertemuan awal hari pertama sampai hari ketiga kemarin. Untuk melengkapi, silakan perwakilan dari Bapak-Bapak harus lebih ini lagi ya, harus lebih banyak lagi yang dijelaskan. Silakan Pak Rian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemberi kesempatannya ini. Saya terima kasih sama Pak Sofmi yang udah mengasih banyak-banyak ilmu yang bermanfaat. Ya, saya juga mohon maaf nih karena paling saya menambahkan aja. Saya juga masih mengajar nih karena saya dikasih kesempatan sambil ngikut pelatihan ini. Saya sambil mengajar, jadi agak kurang efisien sekali sebenarnya saya ini kayak gitu. Karena terus kalau menurut saya kendalanya saya itu Pak kayak kemarin jaringan-jaringan itu jadi kurang paham, saya kurang juga, mohon maaf Pak kayak gitu, agak telat juga kayak gitu. Terus kalau tentang pembelajarannya dari awal saya kendala di absen juga Pak, CS Mobile-nya, terus jadi bisa cara memasukkan tugas dari LK ini ke sini kayak gitu, yang tadinya belum tahu jadi saya tahu kayak gitu. Ya saya banyaklah termotivasi dari Bapak, materi-materi yang LK1 membuat ini, LK2 membuat perencanaan kayak gitu. Yang tadinya saya paling cuma membuat perencanaan itu 1 lembar, saya ngelihat punya Bapak kemarin, saya kaget, banyak banget kayak gitu. Saya harus lebih berlatih lagi, caranya perencanaan kayak gini kayak gitu. Masih banyak kekurangannya saya Pak kayak gitu. Alhamdulillah sejak Bapak ngasih materi kemarin, alhamdulillah ya jadi tahu Pak. Saya mohon maaf nih kalau masih banyak kekurangannya. Saya dari saya cukup sekian aja Pak Sofyan. Mohon maaf teman-teman kalau masih kekurangan saya gitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dong untuk Pak Rian ya. Pak Rian ini curhatnya banyak kendala ketika mengikuti kegiatan pelatihan.
Ya, semoga ketika mengikuti kegiatan pelatihan berikutnya nanti akan ada kebijakan dari sekolah masing-masing untuk bisa fokus sebagai peserta ya. Sehingga Iya, Pak. Terima kasih, Pak. peserta didik itu nanti diberikan guru pengganti atau ada penugasan. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Rita Nur Hasanah, kemudian Pak Rian Hidayat. Karena Bapak Ibu berdua sudah memberikan reviewnya, maka saya akan meminta untuk memilih 2 orang, silakan, yang akan memberikan paparan pengerjaan LK-nya. Mohon izin, Bu Sekretaris, saya akan meminta Bu Rian dan Bu Rita dan Pak Rian. Bu Rita. Baik, Sama R-nya, R-nya Pak. Ya, makasih Pak. Baik Pak, saya Pak, saya dulu. Maaf Pak Rian. Kalau mau jadi yang saya dulu. Iya, silakan Bu Rita. Ya, makasih. Saya memilih karena yang apa ya? Nggak tahu ini hati nih. Dari hati saya. Saya memilih Bu Dwi Aini Andini. Semangat. Oke, yang pertama yang dipilih ada Bu Dwi Aini Andini. Oke, berikutnya Pak Rian akan memilih siapa Pak Rian? Saya milih Bapak atau Ibu ya Pak ya? Mohon maaf nih. Silakan. Silakan. Pak Rian preferensinya apa? Lebih ke bapak-bapak atau ke ibu-ibu? Silakan. Ya, biar ada temennya bapak-bapak dah Pak. Ya, dengan Pak Heri Irawanto. Pak Heri. Mantap. Pak Heri itu kemarin sudah masa kumpul diulang lagi, kasihan. Oh ya, yang belum, mohon maaf. Yang belum. Pak Hafiz. Pak Slamet Raharjo. Oke, Pak Slamet Raharjo ya. Pak Slamet Raharjo, siap Bapak? Monitor Pak Slamet? Ya Pak. Iya, ini backgroundnya beda sendiri ya Pak Slamet Raharjo, luar biasa. Oke, baik, silakan. Yang pertama kita akan meminta Bu Dwi Aini Andini. Ya, Wini. Ya itu ini untuk namanya. Silakan Bu Dwi Aini Andini untuk melakukan share screen menjelaskan pengerjaan LK keduanya. Silakan Bu Dwi. Mohon izin Pak ya, saya belum ini Pak. Pak Slamet belum mengumpulkan, Pak Slamet? Belum Pak. Oke, kalau belum mengumpulkan, penggantinya siapa Pak? Ini Pak Rian? Baik. Sebentar. Aduh. Kalau Ibu Loinita boleh nggak? Kayaknya udah siap banget tuh. Iya, Bu Sekretaris Miss Leonita. Amin. Tidak pernah Boleh Pak. Dipaparkan ya, baiklah. Terima kasih Pak. Yang udah siap. Penyemangat itu Bu. Oke, silakan. Terima kasih Pak Sony. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Terdengar suara saya dan terlihat share screen saya, maaf Bapak Ibu. Suaranya terdengar merdu sekali dan wajah Ibu terlihat bahagia. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, bikinnya seadanya kena waktu yang sangat mepet gitu ya. Jadi mohon koreksinya nanti Pak atas pekerjaan saya. Oke, yang slide pertama atau lembar pertama itu ada perkenalan dari nama saya, Dwi Aini Andini, sekolah saya, dan sedikit narsis foto saya bersama anak-anak ya Bapak Ibu. Maaf juga kanvanya masih belajar di sini ya Bapak Ibu. Saya di sini akan mengangkat atau perangkat pembelajaran saya RPP-nya tentang matematika karena atas kegelisahan saya banyak siswa yang tidak menyukai pembelajaran matematika.
Ya, di sini matematika, materinya tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Alokasi waktunya di sini 3 kali 35 menit. Oke, yang pertama ada kompetensi inti, biasa KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Yang saya rasa semuanya sama ya Bapak Ibu. Lalu dilanjutkan lagi dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Di sini saya mengambil KD-nya tentang menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan, penyebut yang berbeda, dan indikatornya pun ada 2, yaitu memilih penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penjumlahan 2 pecahan dan penyebut yang berbeda. Dan yang keterampilannya itu menjelaskan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan penyebut berbeda. Dengan keterampilan yang 4-nya juga memilih penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penjumlahan 2 pecahan yang berbeda. Nah, tujuan pembelajaran di sini adalah siswa dapat menjelaskan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pengurangan 2 pecahan yang berbeda. Ada penguatan karakternya, yaitu di sini disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Materi pembelajaran matematika yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di sini ada sedikit materi penjelasannya, bisa dilihat Bapak Ibu. Tentang pecahan, yaitu ada 1/2, 1/4, dan lainnya. Ada dengan penjumlahannya. Lalu di sini ada tentang materi tentang pengurangannya juga. Pendekatan, strategi, teknik, dan model pembelajarannya. Pendekatannya saya menggunakan saintifik. Strateginya cooperative learning, tekniknya example dan non-example. Metodenya yaitu pengamatan, penugasan, tanya jawab, diskusi, praktek. Media pembelajarannya di sini saya menggunakan tayangan YouTube dan PowerPoint. Alatnya seperti biasa, laptop, speaker, infocus. Saya menggunakan buku di sini, buku pedoman guru, lalu bahan ajar, LKPD, dan internet, serta YouTube. Saya di sini juga akan mempraktekkan bersama anak-anak menggunakan kertas lipat, spidol, bahan, pulpen, gunting, dan cara pengerjaannya siswa akan melihat dulu tayangan YouTube-nya. Lalu ada kegiatan pembelajaran, ada urutannya seperti biasa. Di sini ada pendahuluan 10 menit. Seperti biasa berdoa dan segala macam. Lalu ada kegiatan intinya. Di sini bersama siswa juga kelompok menyebutkan 2 bilangan pecahan, menyebutkan dan penyebut yang berbeda. Seperti biasa, nanti bisa dilihat. Lalu terakhirnya adalah penutup. Ya. Penilaian yang saya gunakan yaitu penilaian sikapnya yang pertama, non-tes, lalu penilaian pengetahuannya berupa tes dan tes uraian, penilaian keterampilan, non-tes juga, di sini ada remedial, pengayaan, dan terakhirnya ada tanda tangan saya dan kepala sekolah, di sini ada LKPD-nya, lalu ada instrumen penilaian kegiatannya, dan materi bahan ajarnya nanti saya lanjutkan di PowerPoint saya. Saya rasa cukup Bapak Ibu dari saya, mohon koreksi dan bimbingannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap silakan Dwi karena kita akan kita akan koreksi. Oke. Yang akan memberikan komentar pertama Pak Heri, silahkan sebagai guru yang sudah PPG. Silahkan Pak Heri. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sebentar Pak. Ya, mohon maaf Bapak, tadi sedikit saya keluar karena ada tamu dari puskesmas, perpustakaan keliling, jadi harus menemui dulu. Ya baik, yang pertama sebagai apresiasi yang sangat besar kepada Ibu BA ini yang sudah berani tampil, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Dari segi konten atau isi sudah bagus Ibu. Bagus sekali kalau menurut saya bilang, dalam hanya beberapa waktu sudah bagus, sudah bisa menyampaikan. Di sini Ibu
menyampaikan untuk RPP kelas 5 mata pelajaran matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Alokasinya 3 sampai 35 menit 3 CP Bu ya, sudah ya. Sudah sesuai Bu. Kemudian untuk sudah disampaikan Ibu ada kompetensi dan sebagainya sesuai dengan template yang sudah disampaikan oleh Bapak Sofyan. Bisa di-scroll lagi Bu. Ya, Ibu juga sudah menyampaikan kompetensi dasar, indikator dan sebagainya. Kemudian tujuan pembelajaran, kemudian dan dikemas dengan bagus dengan menggunakan alat Canva. Kemudian ada penguatan karakter sesuai dengan yang diharapkan dari kurikulum Merdeka. Kemudian materi pembelajaran matematika sudah bagus dengan tampilan yang menarik bagi anak-anak karena memang usia untuk anak-anak itu perlu tampilan Bapak Ibu ya. Ya, terus Bapak Ibu scroll lagi. Kemudian di sini ada sebagian kecil dari pengertian pecahan. Ya Ibu. Sebentar Ibu. Mohon maaf Ibu, mungkin untuk lebih real lagi, mungkin Ibu bisa menggunakan, mohon maaf Ibu, mohon izin ini kepada Bapak Ibu yang lain juga untuk pecahan menggunakan yang lebih, misalnya kue Bu, atau mungkin kue bolu Ibu nanti bagi pecahan, bagi 2, bagi 4, bagi sebagainya, habis itu kita makan. Gitu. Jadi anak-anak lebih konkret lagi. Walaupun ini sudah bagus Ibu menggunakan alat peraga yang sudah bagus, tapi mungkin kalau lebih konkret lagi lebih dapat diterima lagi oleh anak-anak. Kalau memang matematika kan abstrak, jadi kita anak-anak lebih lebih memahami lagi dengan yang konkret. Mungkin itu the best Ibu. Mungkin nanti untuk yang berikutnya akan disampaikan oleh teman-teman lain. Terima kasih, maaf atas kekurangan. Oke, baik. Ada respon Bu Dwi dari apa yang dikomentari Pak Heri, silakan. Terima kasih Pak Heri untuk sarannya. Memang kalau pecahan itu di kelas 2 juga sudah dipelajari ya Pak tentang yang pecahan, pengenalan pecahan. Untuk pengenalan itu biasanya kita baru menggunakan yang nyata seperti kue bolu atau buah-buahan. Nah di kelas 5 ini karena mereka sudah berpikirnya lebih tinggi, makanya saya hanya menggunakan kertas lipat atau origami seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Heri Irwanto. Berikutnya khususon Pak Ketua, Pak Winata, silakan Bapak untuk memberikan komentar. Silakan Pak Winata. Baik, terima kasih Pak Sofian atas waktunya. Mohon izin Bu Dwi ini Iya Pak. saya sedikit memberikan apresiasi yang cukup baik. Nah, ini kan istilahnya awal atau perkenalan dengan Canva ya, tapi saya rasa sudah cukup ya. Medianya sudah walaupun tadi Ibu bilang ini masih tahap awal perkenalan dengan Canva. Saya hampir sama dengan saya ini topiknya setuju juga karena matematik masih dipandang momok yang membahagiakan buat kita untuk matematik yang akan kita tampilkan. Di sini medianya saya rasa sudah cukup. Apalagi Ibu juga sudah menunjang dengan YouTube, dengan PPT. Saya rasa sudah cukup baik sekali. Mungkin itu saja Pak Sofyan komentar dari saya untuk Bu Dwi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Heri Irwanto dan juga Pak Ahmad Winata. Saya boleh berkomentar, Bu Dwi? Boleh berkomentar? Ya, silakan Pak.
Oke, baik. Mari kita lihat langsung ke slide yang pertamanya. Dwi. Oke. Oke, ke slide yang pertama. Oke, dari slide pertama terlihat sekali usaha yang sudah dibuat oleh Bu Dwi untuk membuat tampilannya di slide pertama itu sudah sangat menarik ya. Itu poin saya yang pertama. Terima kasih banyak. Kemudian untuk RPP-nya, untuk RPP untuk alokasi waktu di sini Bu, apa sekali masuk itu sampai 3 kali 35 menit kah, Bu Dwi? Iya Pak, karena kita matematika biasanya segitu Pak, sekali masuk. 1 JP 35 kali 3. Ya, berarti mereka itu belajar 3 JP matematika ya. Saya kira ketika sudah 3 kali 35 menit, itu akan membuat para peserta didik ini sekali ya, akan ada rasa bosan, jenuh ya untuk mengikuti pembelajaran matematika. Maka benar tadi yang disampaikan oleh Pak Heri maupun juga Pak Ketua, bahwasanya pembelajaran matematika itu harus benar-benar pembelajaran yang banyak diisi dengan games ya, kemudian banyak diisi dengan kegiatan-kegiatan ice breaking, kemudian juga harus ada kuis-kuis yang membuat para peserta didik itu tidak ini ya, tidak bosan ya, karena 3 kali 35 menit itu saya kira waktu yang lumayan panjang bagi mereka untuk mempelajari matematika. Dan sejauh yang saya tahu, ketika mempelajari matematika, maka yang pertama kali muncul di kepala para peserta didik itu adalah sulit biasanya. Benar tidak, Bu Dwi ya? Sulit. Ya, betul, Pak. Kemudian harus harus menghafalkan ragam rumus dan lain sebagainya. Oke, slide berikutnya silakan, Bu Dwi, slide berikutnya. Slide berikutnya, oke, ini sudah ada kompetensi intinya, ya. Oke, kemudian berikutnya, oke, sudah ada KD dan indikator pencapaian kompetensinya, IPK-nya. Berikutnya, Pembelajaran ya. ya, oke, sudah ada tujuan pembelajarannya, ini oke. Berikutnya, oke, ini untuk yang PPK-nya ya, penguatan pendidikan karakternya, disiplin, tanggung jawab dan kerjasama. Ini saya kira sudah oke. Berikutnya, silakan. Untuk yang materi pembelajaran, saya kira ini sudah ini semua ya. Oke. Oke. Berikutnya. Oke. Pendekatan, oke, ini kita lihat pendekatannya di saintifik, strateginya, cooperative learning, kemudian tekniknya, example, non-example, terus metode ke bawah. Berikutnya, model pembelajarannya sudah ada, Ibu. Model pembelajaran yang digunakan sudah ada? Belum ya, belum ya. Belum, metodenya aja ya di sini. Oke, jadi Itu di sini hanya menggunakan pendekatan aja. iya, jadi kemarin kan di instruksi yang saya berikan itu silahkan memilih apa, Ibu? Mau menggunakan PBL kah atau PJBL? Kemudian salah satu dari 3 media, gitu ya. Kalau medianya tadi kalau tidak salah sudah ada, ya. Medianya sudah. Berikutnya Ibu silakan slide berikutnya. Oke. Kemudian kegiatan pembelajarannya ini saya kira kurang lebih sama lah ya. Berikutnya Ibu. Berikutnya. Oke. Untuk yang penilaian. Oke. Untuk bentuk penilaiannya apakah sudah ada Ibu ininya? Bentuk penilaiannya?
Di contoh yang kemarin itu kan sudah ada ya instrumen penilaian yang digunakan, sudah ya Bu? Seperti ini Pak, cuman nggak sempat masukin nama siswanya, jadi hanya saya modelnya aja seperti ini Pak. Oke, berarti ini contoh bahwasanya nanti instrumen penilaian yang akan digunakan, begitu ya Bu ya? Oke? Iya seperti ini, tapi nanti akan dimasukkan nama peserta didiknya. Oke, baik. Kemudian berikutnya silakan di slide terakhir. Oke, ini LKPD kemudian dan bahan ajar ya, bahan ajar dalam PPT. Iya, karena nggak sempat masukin Pak, jadi saya dipisah PPT-nya Pak. Gitu, mohon maaf ya Pak. Ya, tidak apa-apa. Ketika Ibu tadi menjelaskan bahan ajarnya dalam PPT, maka baiknya itu PPT-nya tadi ditayangkan, walaupun sekilas. Jadi kita tidak membayang-bayangkan, ya. Kita masih belum bisa meraba-raba seperti apa bahan ajar dalam PPT yang sudah dibuat oleh Bu. Begitu ya Bu ya? Oke. Baik Pak, terima kasih banyak. Luar biasa ya, dalam waktu singkat saya kira hanya sehari saja sudah bisa membuat perangkat pembelajaran yang lumayan lengkap ya. Bayangkan kalau misalnya ketika di PPG dalam jabatan nanti itu kan masing-masing diberikan kesempatan tiap perangkatnya itu ada 1 mingguan ya. Bapak dan Ibu guru ini sudah bisa dalam 1 hari sudah bisa rampung ya. Walaupun mungkin masih banyak hal-hal nanti yang harus diperbaiki. Begitu ya Bu Dwi, dan mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua sekali lagi untuk Bu Dwi untuk paparannya ya. Terima kasih banyak Bu Dwi. Dan berikutnya ini yang tidak pernah terpilih untuk memaparkan, tidak pernah terpilih untuk memberikan review, Miss Leonita. Harapannya mudah-mudahan Bu Sekretaris bisa menjadi contoh yang baik ya Pak Ketua untuk pengerjaan LK-nya. Silakan Miss Leonita. Iya, terima kasih Bapak Sofyan. Pak, tapi saya kemarin udah kasih pendapat, Pak. Oke, saya akan share screen ya, Pak, Bu. Oke, sebelumnya saya minta maaf Bapak Sofyan kalau saya membuatnya memang belum menggunakan Canva gitu. Dan mungkin untuk saya ini baru membuat modul ajarnya Pak. Jadi untuk apa namanya bahan ajarnya saya belum bisa sharing. Oke, untuk saya di sini ada rencana aksinya untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2. Ini sedikit informasi tentang saya dan foto saya bersama kelas saya. Kemudian untuk kompetensi awalnya, peserta didik mampu membedakan berbagai jenis perasaan dan penyebabnya. Kemudian untuk mode pembelajarannya tatap muka, pelajar Pancasilanya seperti beriman, kebinekaan, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Kemudian untuk target pesertanya, maaf Bapak Ibu, ya untuk target pesertanya peserta didik umum, lalu peserta didik mampu memahami dan mampu mencapai keterampilan berpikiran tingkat tinggi dan berkolaboratif. Sebentar Bapak Ibu, mohon izin untuk cas dulu. Kemudian untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran active learning, experiential learning, dan role play. Sarana prasarana, ruang kelas, alat tulis, karton, print out, emosi, gambar. Lalu
bahasa Indonesia, Belaga dan buku siswa, lalu ada dari Google dan Pinterest. Media pembelajarannya permainan perasaanku hari ini. Kemudian untuk capaian pembelajarannya menjelaskan dan membedakan berbagai jenis perasaan dan penyebabnya. Tujuan pembelajaran mengingat pengalaman pribadi, peserta didik dapat menceritakan perasaannya terkait pengalaman pribadinya dengan suara yang jelas dan penekanan intonasi. Kemudian melalui membaca berulang, peserta didik dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita dan menyampaikan pendapat terhadap cerita dengan mengaitkan pesan pada cerita dengan pengalaman pribadinya. Kemudian untuk pemahaman bermaknanya, diharapkan peserta didik akan mengenal berbagai perasaan, mengenal hal-hal yang menjadi pemicu perasaan tertentu. Kemudian peserta didik juga belajar mengungkapkan marah yang sehat, belajar cara menenangkan diri, kemudian mengenal penyebab rasa takut. Pertanyaan pemantiknya untuk peserta didik, apakah pernah merasa senang, kaget, malu, atau bangga? Kemudian peserta didik ingat apa yang menyebabkan munculnya perasaan itu, lalu bagaimana caranya peserta didik menunjukkan rasa marah, bagaimana caranya menenangkan diri. Kemudian untuk kegiatan pendahuluan, salah satu siswa saya minta untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kemudian siswa dibimbing oleh guru melakukan ice breaking. Seperti tadi ternyata ya, sama kita Pak Heri, tepuk 1-5. Lalu guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran, menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan, serta apa saja yang akan dinilai dari peserta didik selama proses pembelajaran. Siswa dan guru kemudian melakukan tanya jawab tentang pengalaman siswa yang menghasilkan suatu perasaan tertentu. Kemudian kegiatan intinya, ketika salah satu teman sedang menceritakan pengalamannya, siswa lain menuliskan nama temannya dan pesan ditulis oleh temannya yang sudah menceritakan pengalamannya di papan tulis. Siswa dengan bimbingan guru mendiskusikan tentang kata yang telah ditulis dengan mimik yang tepat untuk mewakili setiap perasaan yang ditulis teman mereka. Kemudian siswa membuat gambar wajah dengan macam-macam perasaan dengan mimik yang tepat dalam bentuk mind map. Kegiatan penutup, siswa mengumpulkan gambar hasil mind map-nya, kemudian guru melakukan review dengan tanya jawab tentang pelajaran yang sudah diterima. Kemudian siswa membantu guru memanjang hasil yang telah dibuat di kelas. Kemudian refleksi guru, lalu ada penilaian mind map, ada rubrik penilaiannya, ada daftar pustaka. Dan ini lampirannya contoh mind map. Kira-kira seperti ini, Ibu. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bapak Sofian, Bapak Ibu, teman-teman. Itu adalah hasil lembar kerja kedua dari saya. Terima kasih. Oke, tetap full screen silakan, Gus Levi, karena kita meminta dan Ibu Guru untuk memberikan komentarnya. Dibuat full screen ya, Bu. Buat full screen ya. Ya. Yang pertama saya akan meminta Pak Muhammad Hafid ya, yang akan mengomentari perangkat pembelajaran yang sudah dibuat oleh Miss Leoni. Silakan Pak Muhammad Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, ini saya lagi batuk. Jadi belum masih tadi mondar mandir. Ya, menurut saya sih bagus modul ajarnya, karena ini kan baru pertama kali kurikulum mereka ya, Bu. Ya, jadi ya kenapa Bu? Gimana? Lanjut Pak Hafid. Ya. Yang mana? Udah dinilai ya? Lembar kerja pelatihan PTJ ini ya menurut saya sih bagus juga sih modul ajar, karena kita juga masih
masih tahap belajar juga Pak. Jadi alhamdulillah Bu Leonita sudah memberikan untuk selanjutnya ke depannya lebih bagus lagi gitu loh Pak. Gitu. Itu cukup lah, bagus. Ya mudah-mudahan ke depannya lebih maksimal lagi gitu. Gitu Bu. Coba Bu dari itu Bu, dari apa? Dari selanjutnya Bu. Ya. Informasi umum, identitas modul bagus Bu. Kompetensi awal menerima cukup sarana prasarana ruang kelas. Sarana prasarana ruang kelas cukup nggak Bu? Cukup memadai nggak Bu? Cukup ya. Sudah ada Bu semua Bu di sekolah Ibu. Cukup insya Allah Pak. Oh ya, alhamdulillah kalau memang sudah. Media pembelajarannya permen perasaan ya. Sumber ajar buku bahasa ya. Sumber buku belajarnya Erlangga ya Bu ya? Betul Pak. Oh Erlangga. Selain Erlangga ada lagi nggak? Itu saja sih Pak. Oh itu aja. Iya. Kebanyakan dapat ambil juga dari Google gitu Pak. Oh di Google ya. Ya soalnya sih tidak semua sekolah sih memang ada sih. Jadi sampai sekarang juga seperti kayak olahraga ya. Jadi masih belum. Oke, selanjutnya Bu. Halo, ya. Menjelaskan dan membedakan berbagai perasaan penyebabnya. Ya Bu. Ya. Pengalaman pribadi dengan suara yang jelas ya. Memberikan motif inovasi, memberikan mengumpulkan contoh. Oh gitu. Ibu setelah mengajar ini sudah memberikan contoh ke anak didiknya Bu semaksimal mungkin? Sudah Bapak. Sudah ya. Jadi dengan anak-anak bercerita pengalamannya, lalu ditanyakan bagaimana dengan pengalaman itu, apakah kamu merasa sesuatu, apakah ada yang merasa senang atau merasa sedih atau bagaimana gitu. Nanti ditanyakan sebabnya gitu. Memang kurikulum Merdeka itu memang anak itu harus senang Bu. Ya. Kemarin saya mendapatkan Ibu setelah pra-PPG ini saya mendapatkan materi tentang Pancasila Bu. Kemarin di sini ya tentang Pancasila, beragam-ragam budaya Indonesia, ada berapa penduduk dan sebagainya. Itu di situ dimotivasi kepada murid kita. Ya mungkin ini salah satunya berkaitan dengan kurikulum Merdeka ini kan Ibu ya. Selanjutnya Bu, emosi ya. Pemahaman bermakna. Jadi akan belajar secara marah. Bu, selama ini anak didik sudah memahami nggak Bu? Apa ada anak didik Ibu ada yang tidak suka, suka keluar dan sebagainya, marah-marah atau bagaimana Bu kira-kira Bu? Iya Bapak, terima kasih. Kalau untuk pada saat anak-anak bercerita tentang pengalamannya, memang kebanyakan menyatakan kalau dia senang dengan pengalamannya dia, misalkan liburan kemana gitu. Tapi ada beberapa juga yang bilang mungkin dia sedih karena dia berantem sama saudaranya gitu. Kalau itu yang berhubungan dengan pembelajaran tentang perasaan ini. Kalau untuk di kelasnya sih, alhamdulillah pada senang Bapak. Memang ada yang anak-anak yang memang kurang sehat, jadinya ya jadi setengah-setengah gitu belajarnya itu, gitu Pak. Tapi alhamdulillah anak-anak kalau misalkan
diminta untuk presentasi, dia senang tuh Pak. Dia senang. Jadi dia kayak tampil gitu Pak di depan kelas gitu. Jadinya bisa kelihatan sih kalau anak ini bagaimana responnya kalau dia diminta untuk ke depan gitu. Seperti itu Pak. Bagaimana Bu kalau seumpamanya saya nih ngasih pendapat tambahan ya Bu ya, Boleh supaya Pak. anak itu senang belajar, harus memberikan apa gitu loh Bu ya. Contoh nih ya, apa memberikan hadiah ya kan, hadiah apa kan? Karena saya juga seperti itu Bu. Kadang kalau di luar ya kan, terus di dalam kelas ya, itu sebelum kita keluar itu memberi apa ya hadiah Bu. 5.000 itu antusias gimana? Benar gitu. Sekali saya pernah gitu. Jadi sehingga dia tersebut berpikir Bu. Jadi merasa takut tidak ada, merasa senang dan sebagainya dari situ kan. Terus kira-kira ada anak ABK nggak di tempat itu? Anak ABK ada Bapak. Ini tapi ABK-nya lebih ke ini emosi. Ya. Apa namanya? Kalau ada sesuatu hal yang tidak serak di dia gitu, dia langsung marah gitu. Tapi memang setelah kita kasih pengertian, dia sedikit menurun itu marahnya gitu. Tapi kalau misalkan gitu ada yang membuat dia memicu dia untuk mungkin tidak suka gitu, dia langsung ada responnya seperti itu. Begitu Pak. Ada penyuluhan tersendiri nggak Bu? Biasanya sama tentang ABK gitu kalau seandainya ABK ini ya bikin ini gitu loh Bu. Bikin sama temennya itu kira-kira ada nggak penyuluhannya guru tersebut kira-kira? Maksudnya seperti training gitu Bapak? Ya betul Bu. Oh ada Bapak. Ada, iya. Kebetulan kita juga memang di sekolah kami kebutuhan khusus, bukan cuma yang berhubungan dengan emosi, tapi ada juga yang berhubungan dengan ADHD, lalu juga tingkat kecerdasan siswa kan ada yang berbeda ya Bapak, tapi ini memang anak berkebutuhan khusus ini jadinya dia mengikuti kegiatan kelas, tapi memang dianya kita ajarkan untuk fokus dulu gitu. Tapi seperti itu. Tapi ada kan anak seorang guru, sementara guru itu sedang mengajar, tiba-tiba anak ABK itu keluar. Awalnya ada kecelakaan itu, kami siswa tersebut menggambar hati-hati buku cerita dia bisa tenang dan gitu Pak. Iya. Ya. Apa jawabannya Ibu tadi setelah saya bertanya, alhamdulillah. Ya, saya rasa itu aja Pak. Pak Bian. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Muhammad Hafiz. Luar biasa, panjang sekali ya komentar Pak Hafid. Kita lanjutkan ke ibu-ibu sekarang. Ibu Erma Puji Astuti, silakan Bu Erma. Monitor Bu Erma, silakan Ibu. Anak-anak baru masuk, anaknya baru masuk. Sudah ada apa namanya kebutuhan, terus juga sudah jelas targetan-targetan yang ingin dicapai. Jadi kelas 2 ya Bu Leonita ya. Ya kebetulan sama materinya yang sedang dibahas pada saat ini. Ternyata anak-anak tadi ada pemaparan ekspresi ya Bu ya.
sad, angry gitu kan. Ketika di kelas juga kemarin di gitu kan, dalam 1 minggu ini pernah mengalami apa gitu kan. Terus juga di sini dijelaskan juga ya Bu, jadi ketika kita merasa marah, apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah itu juga perlu, karena di kurikulum sebelumnya ini tidak ada. Jadi mana emosi anak ada gitu kan, dengan kita pembelajaran di kelas ada apa namanya, tentang emosi, gimana anak bisa mengendalikan emosi seperti itu. Apalagi ya, coba dilihat bawahnya lagi Bu Anita. Tadi saya lihat ada di paparan yang disajikan oleh Bu Leonita, saya rasa sudah cukup jelas ya. Terus mungkin untuk penerapan metode pembelajarannya ya Bu Leonita ya, yang diminta sama Bapak kemarin PBL atau PJBL. Ini anak-anak jadi pada ngerubah saya. Saya kurang fokus nih. Mungkin itu komentar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Erma. Terima kasih banyak Bu Erma. Yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka lainnya siapa Bapak Ibu? Ada yang lain? Yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, Pak Winata, kurikulum Merdeka juga kah? Pak Ketua? Bukan Pak, saya masih K13. K13. Bu Hel Pamas Neri, sudah kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013? Saya sudah kurikulum Merdeka, Pak. Oke, silakan. Disandingkan dengan apa yang sudah dibuat oleh Miss Leonita. Silakan, Bu Ya. Hel. Saya mungkin cuma menambahkan, menurut saya yang dibuat sama Miss Leonita udah bagus ya Pak ya, agak mirip-mirip dengan yang saya buat, cuman agak kurang seperti mode pembelajarannya ya Pak ya. Saya lihat tampilannya menarik, terus poin-poinnya sudah ada, semuanya udah lengkap. Saya rasa cuma ya lengkap Pak, semuanya sudah, cuman tadi satu kurang yang seperti Bapak bilang tadi untuk mode pembelajarannya. Mungkin itu saja, kembali suka cuma menambahkan sedikit ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Helva. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Helpa Mas Neri. Menyebut namanya Bu Helpa ini agak jelimet juga ya. Panggilannya siapa? Bu Helpa saja ya? Iya Bu. Nerpa, Bu Nerpa. Neri, Oke, Pak. baik. Neri. Mary. Oke, baiklah kalau begitu. Ya. Saya mohon izin untuk memberikan komentar, diperbolehkan Bu Sekretaris? Silakan Bapak. Malah saya mau dikomentari. Oke, baiklah kalau begitu. Mari kita lihat satu persatu dari modul ajar yang sudah dibuat oleh Miss Leonie ya. Oke, catatan pertama saya, modul ajar yang sudah dibuat oleh Miss Leonie ini dari slide pertama itu sudah bagus ya, sudah sangat kreatif, sudah mencoba untuk mencoba untuk berkreasi, tidak lagi dengan semangat hitam putih ya, itu saya apresiasi sekali ya. Oke, ini sudah mencoba untuk membuat tampilan yang ketika kita lihat di awal, oke, di sini sudah ada kreasi-kreasi yang akan membuat, oh ini sepertinya gurunya kreatif gitu ya, kesan awal yang diberikan. Oke, berikutnya, slide berikutnya silakan. Slide berikutnya.
Oke, ini modul ajar kurikulum Merdeka Bahasa Indonesia fase A untuk kelas 2. Oke, balik dulu, kecepatan. Oke, kita mulai saja dari informasi umumnya ya. Oke, untuk identitas modul, saya kira ini sudah sangat lengkap sekali ya. Kemudian fasenya sudah, kelasnya sudah, alokasinya juga sudah, informasi umumnya saya kira sudah sesuai lah ya. Berikutnya setelah informasi umum, oke, ini ada P5-nya ya, untuk pematangan profil pelajar Pancasila sudah. Oke, target peserta didik. Oke, ini yang menjadi pertanyaan. Balik ke yang tadi, Miss Leonie. Oke, jadi di sini Ibu menjelaskan target peserta didiknya peserta didik umum. Kemudian peserta didik memahami dan mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi dan berkolaboratif. Ini poin target peserta didik yang pertama, dan yang kedua itu seperti apa, Miss Leonie? Karena sepemahaman saya biasanya ketika kita menargetkan modul ajar yang akan kita buat, itu kan modul ajarnya untuk peserta didik reguler, ya satu misalnya. Kemudian yang kedua, modul ajar ini juga bisa digunakan untuk anak berkebutuhan khusus, misalnya ya, ABK dan lain sebagainya begitu. Kalau yang dua yang dibuat oleh Bu Leonie ini maksudnya seperti apa, Ibu? Peserta didik umum yang reguler kah, atau di sana masuk ke yang ABK-nya, itu seperti apa, Bu Leonie? Oh, itu harus dijelaskan ya Pak ya? Dijelaskan Ya, juga ya jadi Pak ya? agar spesifik, oke, penggunaan modul ajarnya ini targetnya pada peserta didik yang seperti apa. Oke, berikutnya silakan slide berikutnya. Slide berikutnya kok kembali? Oke. Oke, model pembelajaran. Oke, model pembelajaran di sini model pembelajaran active learning, experiential learning, dan role play. Oke. Jadi kemarin instruksinya sudah dibacakah, Bu Leonie? Instruksi yang saya berikan di LK-nya sudah? Iya Pak, pakai yang PBL ya Pak? PBL atau PJBL. Saya kan meminta Miss Leonie beserta Bapak Ibu guru semua yang lain di sini untuk memilih salah satu. Jadi ketika diberikan pilihan, dua pilihan, kemudian Miss Leonie di sini menggunakan model pembelajaran yang berbeda, itu saya khawatirnya tidak sesuai dengan harapan bahwasanya untuk PPG dalam jabatan, PPG prajabatan, fokusnya penggunaan model pada model pembelajaran berbasis masalah dan yang berbasis proyek. Jadi itu sebenarnya yang diharapkan. Boleh berkreasi seperti ini, tapi kemudian harus ada juga yang sesuai dengan yang PBL dan PJBL. Begitu ya, Miss Leonie? Baik Pak. Kemudian sarana prasarananya ada ruang kelas, alat tulis, karton, print out, emosi, oke. Kemudian sumber belajarnya, ya, sumber bahan ajar yang digunakan, ya. Di sini ada buku bahasa Indonesia penerbit Erlangga dan buku siswa. Kemudian yang kedua Google, kemudian yang ketiga Pinterest. Jadi ketika membuat sumber ajar, kita tidak boleh hanya menuliskan Google saja. Google, Bapak dan Ibu guru semua, itu adalah mesin pencari ya ragam materi yang digunakan. Oke, harus diingat ya. Google Chrome, kemudian ada Safari, kalau yang di Apple itu semua adalah mesin pencari ya, yang kita gunakan untuk mencari bahan kaitannya dengan mata pelajaran yang kita berikan. Jadi kalau misalnya Miss Leonie itu mendapatkan dari artikel dari website, langsung dituliskan sumbernya dari website ini, judul artikelnya ini, ya, sehingga jelas bahwasanya materi ajar
di dalam modul ajar yang dibuat oleh Miss Leonie ini referensinya itu jelas. Oke? Karena kalau hanya mencantumkan Google saja, ini maksudnya apa ya? Google itu ada Google Maps ya. Kemudian ada Google Assistant ya. Ada Google untuk yang web browsingnya, jadi banyak sekali. Begitu ya. Begitu juga untuk yang Pinterest. Pinterest ini apa maksudnya? Pinterest itu apakah dari gambar-gambarnya? Silakan nanti dicantum. Maksudnya itu, Pak. Nah, iya dicantumkan. Begitu ya. Oke, ya baik, Pak. Ini untuk sumbernya. Jadi untuk yang Google-nya itu yang seperti HTTP apa gitu ya, Pak ya? Ya, langsung ke Oke. sumber rujukan yang digunakan. Berikutnya, Baik, iya, Pak. slide berikutnya silakan. Slide berikutnya, oke, capaian pembelajaran. Oke, menjelaskan dan membedakan berbagai jenis. Oke. Ini sudah bagus, akan tetapi kalau untuk siswa kelas 2 harapannya gambar-gambarnya itu akan lebih representatif ya, Miss Leonie. Karena kalau kecil-kecil seperti ini kemudian tidak terlihat jelas emosinya, khawatirnya nanti para peserta didik malah bingung ya, melihat tersenyum apakah seperti itu, giginya terlihat semua, kemudian di gambar kedua itu gondrong, kemudian berkumis, itu gimana maksudnya konsepnya ya. Jadi baik, Pak. harus ini ya, pemilihan. Kalau aslinya sebenarnya besar, Pak. Aslinya besar, oke. Jadi itu ya, mungkin harus lebih ini lagi, harus lebih relevan lagi bagi para peserta didik, khususnya untuk yang fase A ya, untuk yang kelas rendahnya. Oke, berikutnya silakan. Ya. Berikutnya, oke, ini untuk yang TP-nya ya, menceritakan suara yang jelas dan penekanan intonasi, perasaan tokoh cerita. Oke, nah ini juga sama ya. Kalau misalnya ketika Bu Leonie mengajar di kelas, memberikan contoh emotions-nya di sini, ini perempuan yang kuncir 2 semuanya ya. Pak Winata seandainya sebagai peserta didik SD di kelas Miss Leonie, yuk kok tidak ada cowoknya, kenapa tidak ada prianya, dan lain sebagainya, begitu ya. Jadi itu juga silakan dijadikan pertimbangan ya, agar equal timbang, begitu ya. Ya, baik, Pak. Ya. Oke, berikutnya. Oke, ini untuk yang pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan tercantik. Oke, ini saya kira tidak apa-apa. Berikutnya. Oke, ini untuk yang kegiatan pembelajarannya ya. Lanjut, silakan Bu. Berikutnya. Oke, berikutnya. Refleksi guru, penilaian document mapping, rubrik penilaian. Berikutnya. Daftar pustaka. Oke. Sebentar, saya komentari daftar pustakanya ya. Bapak, Ibu guru semua yang saya banggakan, dan saya hormati, ketika kita membuat modul ajar, maka usahakan modul ajar yang kita pergunakan, referensinya itu 5 tahun dari sekarang. Oke, akan lebih bagus sekali kalau referensinya itu sudah merupakan referensi terbaru. Ya, yang terbaru itu berarti di tahun 2022 dan di tahun 2023. Tapi kalau misalnya sudah tidak dapat menemukan referensi yang sesuai, baru kemudian menggunakan yang 2021 ataupun 2020. Ya, batasnya sampai 5 tahun. Karena Bapak dan Ibu guru, setiap buku yang diterbitkan itu biasanya ada edisi revisinya tiap tahun. Benar apa tidak Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita menggunakan di sini misalnya Anita Lee ya tahun 2004. Oke. Jadi referensi ini usianya itu sudah berapa tahun Bapak Ibu? Berapa tahun usia referensi yang digunakan ini? Berapa? 19 tahun. Sudah remaja ya, sudah mau ini.
Padahal sekali lagi tiap terbitan buku itu ada revisinya, ada edisi penyempurnaannya. Kalau kita masih bertahan dengan referensi yang dari tahun 19 tahun yang lalu, ya, itu saya kira agak kurang kekinian, ya, referensi yang kita pergunakan. Begitu juga untuk yang 2007, ya, Suharsi Miari Kunto itu yang tahun 2020-an ada, silahkan kalau mau dipergunakan, jadi jangan menggunakan buku lamanya, ya. Kemudian begitu juga untuk yang Depdiknas Jakarta 2006. Ini lebih lama lagi ya, sampai sudah berapa puluh tahun itu ya bukunya. Jadi silahkan, itu sudah banyak sekali ya, banyak sekali referensi-referensi di website Guru Berbagi ya, yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu guru, dan sumbernya sudah terupdate ya. Jadi bukan sumber-sumber yang sudah lama. Begitu ya, Miss Leonie? Oke, ada yang ingin Baik, Bapak. Terima kasih Bapak masukannya. Ada yang disampaikan dari komentar saya tadi, Bu? Atau sudah cukup? Alhamdulillah, komentar dari Bapak sudah sangat memberi saya motivasi untuk lebih memperbaiki lagi untuk modul ajar saya, dan juga terima kasih masukannya Bapak untuk selanjutnya modul ajar saya tentunya bisa lebih dikembangkan lagi, bisa lebih diperbaiki lagi. Terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak. Silakan Pak Heri. Ya baik Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Yang pertama saya ucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Miss Leonita. Ternyata Miss Leonita kalau saya perhatikan dari perangkat pembelajaran yang disampaikan itu sudah mengaplikasikan dari KSE kompetensi sosial emosi, di mana dari awal sudah menanyakan tentang kondisi siswa. Di sini Miss Leonita sudah menerapkan kesadaran diri, pengenalan emosi, dan identifikasi perasaan. Karena memang untuk mempersiapkan kondisi peserta didik kita harus disesuaikan dengan kondisi apakah sudah siap atau belum. Memang karena ada beberapa anak yang memang sesuai dengan harapan kita, ada yang sudah siap tapi ada yang belum. Mohon izin Bapak Ibu, kalau di sekolah kami sudah menggunakan semacam template yang ditempel di masing-masing kelas, masing-masing emosi itu dari emoji itu. Dan ketika awal pembelajaran kita sudah menerapkan yang namanya greeting choice Bapak Ibu, di mana greeting choice itu anak-anak sebelum masuk kelas bebas memilih untuk menyampaikan tentang emosi mereka. Ada yang dengan salaman, ada yang dengan toast, atau dengan yang cara lain. Kita sudah tempel di masing-masing kelas seperti itu. Jadi mungkin sekali lagi saya ucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Miss Leonita yang sudah menerapkan kompetensi sosial emosi yang sebelum disampaikan ke anak-anak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Heri Irwanto ya. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru untuk Miss Leonie ya, perwakilan dari kurikulum Merdeka ya. Berarti tepat tadi ya pilihan Bu Rita dan Pak Rian, satu mewakili dari kurikulum 2013, kemudian satunya lagi sudah mewakili dari kurikulum Merdeka. Luar biasa. Dan seperti biasa Bapak Ibu, ini sudah mau jam 10-an. Kita akan break terlebih dahulu 15 menit ya, Pak Ahmad Winata. Kemudian Bu Sekretaris, Miss Leonie, pastikan silakan sambil break ya, sambil break ini untuk apa Bapak Ibu, untuk memberikan penugasan ya, melakukan penugasan di video pelatihan hari ketiganya. Begitu ya. Jadi sambil istirahat silakan langsung mengisi. Dan untuk instruksinya, untuk instruksi pada hari ini, Bapak dan Ibu guru diminta untuk apa? Diminta untuk menjelaskan perangkat pembelajaran inovatif yang dibuat, yang nantinya akan yang nantinya akan dibuatkan video pembelajarannya. Begitu ya, Miss Leonie? Oke. Kemudian Pak Ketua, Pak Winata, begitu ya? Pak. Iya, baik Pak. Oke, silakan boleh
istirahat terlebih dahulu, ngopi-ngopi dulu, sarapan 15 menit, dan kameranya boleh dinonaktifkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima Sampai kasih, ketemu Pak. 15 menit lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Udah berobat pulang lagi, pikirin omongannya dok, aku gitu langsung ngedon. Ini berobat kayaknya bolong seumur hidup kata dokter. Jadinya aku yang ngedon.